Oke, selamat berjumpa kembali para sahabat semuanya di channel Beginilah Caranya bersama Kang Eme. Pada kesempatan ini, Kang Eme ingin mengajak para sahabat berbincang-bincang di sekitar materi logika. Seperti pada video-video yang lalu, kita sudah banyak berbicara tentang logika, dari mulai proposisi, berbentuk proposisi, ingkaran, segala macam. Dan pada dua video yang lalu, kita membicarakan penarikan simpulan, yang antara lain penarikan simpulan secara langsung, kita sudah melihat ekuivalensi dan pembalikan konversi. Kali ini Kang Eme mengajak para sahabat untuk membicarakan oposisi atau perlawanan. Jangan lupa subscribe dan like-nya. Namun sebelumnya perlu saya sampaikan bahwa oposisi di sini adalah istilah pada logika, bukan pada politik. Saya tidak membicarakan oposisi dalam pengertian politik, tapi kita akan berbicara oposisi atau perlawanan dalam hasanah logika ilmu berpikir. Baiklah, apa itu oposisi atau perlawanan? Yakni dua proposisi yang saling berlawanan. Lantas kenapa kita harus membicarakannya? Karena memang ada beberapa bentuk perlawanan yang satu sama lain memiliki sifat yang berbeda-beda. Baiklah, untuk sementara mari kita mengingat dulu bentuk-bentuk proposisi kategoris. Sahabat masih ingat kan? Ada 4, yaitu ada proposisi A, yaitu universal afirmasi. Kemudian ada E, yaitu universal negasi. Ada I, yaitu partikular afirmasi. Dan ada O, yaitu partikular negasi. Masih ingat kan? Nah, di sekitar inilah antara A, E, I, O itu terdapat dua pasangan, atau ada pasangan-pasangan yang merupakan satu proposisi menjadi oposisi bagi yang lainnya. Atau dengan kata lain, akan ada dua proposisi yang saling berlawanan. Mari kita lihat ada berapa bentuk perlawanan dari keempat bentuk proposisi kategoris ini. Kita akan melihat ada 4 bentuk perlawanan. Yang pertama itu adalah perlawanan antara A dan E yang disebut dengan kontrari atau relasi kebalikan. A dan E mempunyai sifat jika yang satu benar, maka yang lain salah. Jadi apabila A, maka E pasti salah. Apabila E benar, maka A pasti salah. Tapi jika A salah, E bisa saja salah. Sekali lagi, jika A benar, E pasti salah. Jika E benar, A pasti salah. Tetapi jika A salah, E belum tentu benar. Bisa dia salah. Begitu pula apabila E salah, A bisa saja salah. Dengan kata lain, A dan E ini merupakan perlawanan kontrari yang memiliki sifat satu benar, yang lain salah, tapi bisa terjadi kedua-duanya salah. Nanti akan kita lihat secara detail. Kemudian yang kedua, perlawanan antara I dan O disebut subkontrari, relasi kebalikan bawahan. Kalau menurut Puspo Projo, ini dikatakannya tidak begitu berlawanan, tidak benar-benar berlawanan. Yang ketiga, yang ketiga ini dua pasang sama antara A dan I atau E dan O, itu perlawanan disebutnya subalternat atau relasi ketercakupan.
Jadi kalau A dan I, E dan O itu sebenarnya bukan perlawanan, tapi ketercakupan. Sedangkan yang keempat, nah ini nah, dua pasang juga antara A dan O atau E dan I itu disebut kontradiktori, relasi pertentangan, bukan perlawanan lagi. Di sini malah pertentangan. Pertentangan. Baik, demikian para sahabat. Jadi perlawanan dalam proposisi ini ada 4 bentuk, yaitu kontrari, perlawanan antara A dan E, kemudian subkontrari, perlawanan antara I dan O, dan subalternan, perlawanan antara A dan I atau E dan O, dan kemudian kontradiktori, yaitu pertentangan antara A dan O atau E dan I. Oke, mari kita lihat satu persatu. Pertama kita akan melihat ya, A dan E tadi sudah kita sebutkan ya, A dan E ini perlawanan kontrari. Perlawanan kontrari jika satu benar maka yang lain salah, tapi bisa keduanya salah. Sekali lagi saya jelaskan. Bila A benar pasti E salah. Bila E benar pasti A salah. Tetapi bila A salah, bisa jadi E juga salah. Belum tentu benar. Jika E salah, belum tentu A benar. Bisa jadi salah. Jadi kedua-duanya bisa salah. Oke, mari kita lihat contohnya. Misalkan P1, terserah Anda. P ini mau disebut personal atau mau disebut pejabat, terserah. Misalkan ada pejabat 1 mengatakan, semua penderita COVID-19 dirawat di rumah sakit. Ini bentuknya A kan? Lihat. Apa? Universal afirmatif. Semua penderita COVID-19 dirawat di rumah sakit. Sedangkan pernyataan kedua, umpamanya, ada pejabat yang kedua mengatakan, semua penderita COVID-19 tidak dirawat di rumah sakit. Ini jelas bentuknya E, yaitu universal negasi. Nah, kita akan melihat dua pernyataan ini ya, saling berbeda, saling berkebalikan. Yang satu mengatakan semua penderita COVID itu dirawat di rumah sakit, yang satu lagi mengatakan semua penderita COVID tidak dirawat di rumah sakit. Maka bila pejabat satu benar dapat membuktikan kebenarannya, ada data bahwa semua penderita COVID-19 itu ada di berbagai rumah sakit. Berarti pejabat kedua salah. Sebaliknya, bila pejabat kedua mengatakan semua penderita COVID-19 tidak dirawat di rumah sakit, dan kita cek data tidak ada satu rumah sakit pun yang merawat penderita COVID-19, berarti pejabat dua benar, maka pasti pejabat satu salah. Bisakah salah dua-duanya? Bisa. Kan? Bisa salah dua-duanya. Semua penderita COVID-19 dirawat di rumah sakit. Nah, ternyata ada yang di rumah. Kan? Berarti salah. Yang dua, semua penderita COVID tidak dirawat di rumah sakit. Ternyata ada yang di rumah sakit. Berarti P2 salah. Nah, inilah salah kedua-duanya. Oke, kita lanjut. Sekarang kita lihat I dan O. Ya. I dan O ini ya, merupakan subkontrari, relasi kebalikan bawahan yang tidak benar-benar bertentangan. Jadi jika yang satu benar maka yang lain salah. Tapi bisa keduanya benar. Nah, beda kalau A dan E tadi, satu salah, satu benar, bisa keduanya salah. Kalau bawahannya, jika I benar, maka O salah. Tapi bisa juga benar. Bila O benar, I bisa salah, bisa benar. Tapi jika O salah, pasti I benar. Jika I salah, pasti O benar. Sekali lagi, bisa kedua-duanya benar. Tapi bila satu benar, yang satu salah, pasti yang O benar. Kalau O benar salah,
pasti I benar. Tapi bila ini benar, ini juga bisa benar. Mari kita lihat contohnya. P1. Banyak penderita COVID-19 dirawat di rumah sakit. Lihat ini. Banyak. Berarti di sini partikular. P2 mengatakan sebagian penderita COVID-19 tidak dirawat di rumah sakit. Nah, ini bisa apabila P1 ternyata benar, maka P2 salah, tapi bisa juga benar. Bila P2 sekarang benar, maka P1 salah, tapi bisa juga benar. Kalau P1 salah, pasti P2 benar. Kalau P2 salah, pasti P1 benar. Tapi bisa dua-duanya benar. Yakni ada yang di rumah sakit, ada yang tidak di rumah sakit. Oke. Yang ketiga. Nah, yang ketiga yaitu A dan I atau E dan O. Nah, ini ya disebut subalternan, relasi ketercakupan. Perhatikan hukumnya. Kebenaran atasan menjamin kebenaran bawahan, tapi tidak sebaliknya. Artinya begini, bila A benar, maka pasti I benar. Tapi bila I benar, belum tentu A benar. A menjamin kebenaran I, tapi kebenaran I tidak menjamin kebenaran A. Begitu pula, kebenaran E menjamin kebenaran O, tapi kebenaran O tidak menjamin kebenaran E. Jadi sebenarnya A dan I, E dan O ini bukan bertentangan, bukan berlawanan, tapi ketercakupan. Artinya ketika kita bisa membuktikan A benar, maka I juga benar. Kita membuktikan E benar, maka O juga benar. Tetapi tidak sebaliknya. Mari kita lihat. P1 umpamanya. Semua penderita COVID-19 dirawat di rumah sakit. Ini jelas A. P2 mengatakan bahwa sebagian penderita COVID-19 dirawat di rumah sakit. Jika A, P1 ini benar, artinya semua penderita ada di rumah sakit, maka yang mengatakan sebagian penderita COVID-19 di rumah sakit pun bisa benar. Tapi apabila yang ini yang benar, belum tentu yang ini benar. Jadi juga, semua penderita COVID-19 tidak dirawat di rumah sakit, bentuk E. Bila ini benar, maka yang mengatakan sebagian penderita COVID-19 tidak dirawat di rumah sakit atau ada penderita COVID-19 tidak dirawat di rumah sakit, ini menjadi benar. Tapi ketika ini benar, ini belum tentu benar, tidak menjamin. Baik, kita lanjut bentuk yang keempat. Nah, bentuk yang keempat ini yang betul-betul bertentangan. Nah, ini kontradiktori disebutnya, betul-betul bertentangan. Karena betul-betul bertentangan, maka jika yang satu benar, pasti yang lain salah. Tidak ada alternatif ketiga. A salah, pasti O. A benar, pasti O salah. E benar, pasti I salah. Tidak ada alternatif ketiga. Contoh. Pejabat satu mengatakan, semua penderita COVID-19 dirawat di rumah sakit. Sedangkan P2 mengatakan ada penderita COVID-19 yang tidak dirawat. Ini jelas bertentangan. Yang satu mengatakan semua dirawat di rumah sakit, yang mengatakan tidak ada. Ada yang tidak dirawat di rumah sakit. Jelas ini bertentangan. Kalau P1 benar, maka pasti P2 bohong. Sekarang, kalau P2 benar bahwa ada, misalkan bisa membuktikan, nih si Anu, dia tidak dirawat di rumah sakit loh, malah di rumah, maka P1 terbantahkan. Begitu pula, semua penderita COVID-19 tidak dirawat di rumah sakit, kalau pernyataan ini benar, maka yang mengatakan ada penderita yang dirawat di rumah sakit, itu pasti salah. Jadi, O dapat membantah A, atau A dapat membantah O. I dapat membantah E atau E dapat membantah A. Asal salah satunya mempunyai data yang lengkap. Baiklah, kalau demikian, apabila ada yang mengatakan warga negara kita tidak ada yang positif COVID-19, Anda merasa pernyataan itu salah. Bagaimana cara Anda membantah pernyataan itu? Oke?
Oke, ternyata